Ya mohon maaf, ini posisi host sudah saya gantikan, masa saya harus keluar lagi? Masihnya honor. Negatifnya apa? Ya itulah kan menjadi sebuah evaluasi, terutama evaluasinya teman-teman PPK kami pada waktu itu. Karena bisa kerja nggak PPK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gude dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channelnya Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Siang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngopi bareng dengan salah satu mitra KPU Kabupaten Trenggalek, salah satu mantan PPK di Kecamatan Kampak. Siapa dia? Saya rasa mungkin Anda sebagai penyelenggara pemilu ataupun pemilihan di Kabupaten Trenggalek sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Telah hadir di hadapan saya adalah the legend of penyelenggara pemilu. Siapa dia? Om Ridi Juliani. Gimana ini kabarnya Om? Alhamdulillah sehat untuk Mas Indra. Kalau ketemu Om Ridi ini bawaannya saya selalu pengen ketawa aja. Belum apa-apa sudah ada sesuatu yang menggelitik yang membuat saya pengen ketawa gitu loh. Karena pembawa keceriaan ya Om Ridi. Alhamdulillah. Sehat ya Om Ridi? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya hari-hari ini lagi sibuk apa ini nih? Ya, seperti biasa Mas, ya ini untuk rutinitas sehari-hari, istilahnya itu beternak ayam. Oh, beternak ayam. Ya. Luar biasa. Ini saya kapan-kapan pengen belajar cara berternak ayam ke Om Ridi ya. Bisa kan? Boleh kan? Boleh. Yang penting tidak ngutuk. Oke. Om Ridi, kangen nggak sama suasana tahapan pemilu ataupun pemilihan? Wah, sangat kangen Mas. Sangat kangen sekali. Karena kalau menurut saya ini ya secara pribadi, mungkin juga teman-teman semua yang mantan-mantan, bahkan bukan mantan, kalau saya mungkin tadi sudah dibujuk-bujuk di legend, Pak. Terlalu berlebihan lah, itu jangan legend Mas. Ya paling tidak ya mantan bekas ex veteran PPK gitu aja sudah, saya sudah ikut, sudah marem ya. Karena kalau penyelenggara itu kalau menurut saya itu kangen dengan suasananya itu. Ya baik suasananya pada waktu tahapan maupun suasana pada waktu setelah tahapan seperti itu. Mas ya, ini kan untuk acara seperti siang hari ini ya, ini saya juga sering melihat di YouTube itu kan dalam acara Gudanya Demokrasi, kelihatannya yang menjadi host pembawa acaranya kan bukan jenengan. Oh, kok masa? Oh iya, bukan saya ya? Bukan. Oh ya, ini bagian dari tugas juga karena host yang biasanya mengantarkan acara Gude ini hari ini kebetulan belum datang. Karena sebuah penghormatan Om Ridi sudah datang, maka saya harus menggantikan posisi host gitu loh. Saya kira kalau merangkap-rangkap. Oke, Om Ridi, satu pertanyaan. Om Ridi ini terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Trenggalek. Di wilayahnya Om Ridi ini sejak kapan sih? Kalau dari PPK, itu saya mulai tahun 2015 waktu pilkada. Itu. Kalau jadi penyelenggara sebenarnya yang saya awali itu dengan menjadi PPS. Di tingkat desa itu kalau tidak salah mulai tahun 2004. Wos, 2004. Iya. Maka tadi kan saya bilang bahwa Om Ridi adalah the legend itu bukan tanpa alasan. Sejak 2004 saya belum terlibat dalam apa-apa dalam penyelenggara mungkin ya. Om Ridi sudah menjadi PPS ketika itu. Kalau dihitung sampai sekarang sudah berapa tahun coba? 2004 ya berarti sekarang hampir 17 tahun ya. Oke. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada KPU dipercaya untuk ikut dalam penyelenggaraan baik itu pemilihan pilkada maupun pemilihan. Oke. Sebelum ngobrol banyak, ada tamu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf, ada tugas sebentar. Jadinya telat. Ini yang Om Ridi tanyain. Ternyata. Ada Pak Ridi. Siap, Mas. Halo, Mas. Saya ini gimana ini? Ya. Gimana ini tempat saya? Ya mohon maaf, ini posisi host sudah saya gantikan, masa saya harus keluar lagi? Oke.
Oke, berarti karena itu ada kursi kosong, nah di situ saja. Oke, silakan. Jadi hari ini spesial ya, host menjadi narasumber kita. Oke, Om Ridi. Siap. Kita ngopi dulu. Ayo. Wah, terima kasih. Loh, ini Saya mana kopinya ini? Loh, wong telat kok minta kopi. ya, Ya, kita tapi- kan harus sabar dulu, Mas. Butuh kopi juga ya? Iya. Ini udah ada kopi nih. Boleh saya minum ini? Oke, silakan. Nah, ini istimewanya di ruangan Iya. ini. Anda butuh apa? Langsung ada. Siap. Tadi kan dipersilakan minum Oke, kopi paling tidak. silakan. Saya Monggo, Om Ridi, silakan. Oh iya, silakan. Baik, Om Ridi. Tadi kan Om Ridi kan menyampaikan menjadi penyelenggara pemilu ataupun pemilihan mulai tahun 2004. Iya. Karena di sini juga ada Bung Amrul. Saya ingin tanya Siap, Bung Amrul. siap. Bung Amrul ini tentu juga sudah tidak asing untuk teman-teman penyelenggara. Iya. Karena juga merupakan mitra kita sebagai mantan badan ad hoc di Kecamatan Tugu. Nah, kalau boleh tahu, tadi Om Ridi sudah menyampaikan. Nah, sekarang Bung Amrul, sejak kapan menjadi penyelenggara pemilu ataupun pemilihan? Bisa diceritakan? Saya biasanya jadi host Pak Ridi. Oh, Nah, sekarang saya yang biasa bertanya, sekarang ditanyain. Saya jadi agak grogi. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang penyelenggara itu ya memang kalah senior dengan Pak Ridi ya saya itu. Karena utamanya jadi penyelenggara itu saya masih pada pemilihan serentak tahun 2020. Baru menjadi PPK dan sebelumnya memang saya itu di tahun 2015 menjadi staf di Panwaslih, Panitia Pengawas Pemilihan tahun 2015. Di tahun 2019 itu ganti ke KPU tapi menjadi relawan demokrasi Mas Indra gitu. Baru di tahun 2020 daftar menjadi penyelenggara di Panitia Pemilihan Kecamatan di PPK dan akhirnya di tahun itu menjadi PPK. Jadi masih dalam 1 tahun itu menjadi penyelenggara. Tapi setidaknya dari penjelasan dua orang yang ada di hadapan saya, baik Om Ridi ataupun Bung Amrul, posisi yang ditempati ataupun posisi sebagai mitra KPU di PPK ini tidak serta-merta instan. Ada proses panjang yang sudah dilalui mereka berdua ya, beliau berdua. Kalau Om Ridi mulai tataran karir penyelenggaraan pemilihan dari BPS, terus kemudian meningkat menjadi PPK. Kalau Bung Amrul dari staf pengawas pemilihan di kabupaten, terus kemudian bergabung menjadi relawan demokrasi, dan akhirnya menjadi PPK. Artinya ini adalah proses modal yang dimiliki oleh teman-teman untuk bermitra dengan KPU. Luar biasa. Saya cukup berbangga dengan ada dua orang mantan ketua PPK di kecamatannya masing-masing. Kalau tidak salah kan menjadi salah satu kecamatan yang dipimpinnya menjadi PPK terbaik kan? Wah, Ya. luar biasa. Iya. Saya malah lupa. Tapi ya begini ya, bukan karena saya masuk kemudian banyak hadiah ataupun mendapat banyak penghargaan, tidak kan, tapi karena di PPK itu kan tidak hanya saya, tapi ada teman yang lain, yaitu 4 teman lain dan itu semuanya kolektif kolegial. Oke, ini Itu ya. poin. Iya. Saya sepakat bahwa dalam sebuah tim pekerjaan itu adalah pekerjaan bersama, Iya. kolektif kolegial. Nah, kalau boleh mungkin sharing dengan kita, Om Ridi saya tanya dulu. Sejak 2004 sampai 2020 bukan waktu yang singkat kan? Tentu memiliki banyak pengalaman suka duka menjadi penyelenggara mitranya KPU. Mungkin bisa di sharing ke Sobat Gude dimanapun berada, pengalamannya Om Ridi selama menjadi penyelenggara pemilu itu apa yang paling berkesan kira-kira? Ya, terima kasih. Untuk Mas Indra ya, kalau mengenai pengalaman itu ya memang kalau suka duka itu banyak sekali. Yang artinya yang paling berkesan mungkin berkesan dalam arti dalam hidup saya itu yang pertama ketika saya menjadi PPS itu kalau tidak salah tahun 2008 pada waktu terjadi penyelenggaraan pemilihan umum. Yang artinya karena pada waktu itu setelah multi partai yang 40 lebih terus menjadi berapa, itu ada aturan KPU yang mengatakan bahwa waktu coblos itu yang simetris itu dinyatakan tidak sah. Sehingga pada waktu acara pada waktu hari H yang artinya mulai pemungutan
penghitungan, rekapitulasi. Setelah itu ketika teman-teman PPS dan KPPS itu sudah mengirimkan kotak ke kecamatan, pada waktu itu jam 7 kalau dalam setengah malam itu keluar, itu sudah keluar, akhirnya keluar juga aturan dari KPU yang mengatakan bahwa yang tembus semester itu menjadi sah. Gitu ya? Iya, yang menjadi sah. Terus penyikapannya seperti apa? Kan sudah berlalu. Iya, betul. Pemungutan sudah, penghitungan sudah, ya, rekapitulasi sudah. Kemudian turun aturan yang mendadak. Iya. Seperti itu, gimana cara menyikapinya? Ya akhirnya karena itu sebuah aturan, mau tidak mau kita kan harus melaksanakan. Akhirnya ya kita penyikapannya, kita memanggil lagi petugas KPPS yang mungkin sudah istirahat di rumah, terus sambil saksi. Saksi dihadirkan di kecamatan itu juga, ada KPPS, ada saksi, lalu kita buka kotak bareng-bareng dan menghitung ulang di kecamatan, tapi iya, bukan di TPS lagi. Betul, karena pada waktu itu sudah dikirim ke kecamatan. Sehingga berita acaranya pun akhirnya terjadi pembetulan. Oke, ini pengalaman kesan yang sampai saat ini masih tercatat jelas di dalam benak Om Ridi ya. Iya betul. Kan salah satu itu loh Mas. Kalau dulu itu yang mungkin kalau penyelenggara sampai sekarang ini, karena sekarang kan sudah era-eranya digitalisasi lah, informatika yang bagus. Kalau kemarin pada waktu tahun-tahun itu terutama yang pertama itu yang paling itu adalah mengenai dalam sebelum menjadi membuat daftar pemilih gitu. Karena pada waktu itu kan juga belum ada namanya komputer. Mungkin zamannya Mas Amrul ya, tahun itu masih umur berapa? Tahun 2008. Iya, 2004 namanya 2004. Oh, 2004 saya masih SMA kelas 1. Oh, iya. Kan belum. Sehingga pada waktu itu pembentukannya ya pakai mesin ketik gitu, Mas. Manual itu. Jadi kalau umpamanya ngetiknya salah, stipo, ketik lagi. Sehingga kalau kita umpamanya seperti waktu dulu waktu saya itu Desa Bendaku enggak salah ya. Itu kalau enggak salah 18 TPS, sehingga ya mau tidak mau tangan ini seperti ngapal Mas. Luar biasa ya perjuangannya PPK ataupun PPS ketika itu dalam proses menyusun daftar pemilih ataupun pada tahapan-tahapannya. Betul. Oke, saya ke Bung Amrul. Tadi Om Ridi sudah bercerita tentang kesannya yang masih diingat oleh beliau selama menjadi penyelenggara. Kalau Bung Amrul sendiri, apa yang paling berkesan selama menjadi mitranya KPU? Ya, jadi dulu itu sebelum, artinya tahun 2019 ya, itu saya berpikir gimana sih rasanya menjadi seorang penyelenggara, seperti PPK, PPS, Panwas, CAM ataupun di PPL di tingkat desa ya. Dan ketika itu saya memang sempat bertanya kepada teman saya itu, gimana sih kalau jadi PPK itu tentang keribetannya, tentang tugasnya itu berat apa tidak gitu. Nah, mendengar cerita memang terasa sangat berat sekali. Karena pada saat itu yang diceritakan adalah pemilihan serentak, pemilu di tahun 2019 yang katanya pemilu yang sangat besar itu katanya kan. Banyak yang harus dikerjakan. Nah, ternyata ketika sudah jadi PPK itu ya dari awal memang saya karena karir memulai di penyelenggara itu kan masih di PPK yang pertama ya. Jadi tidak seperti Pak Ridi yang mengawali dari PPS, minimal sudah punya pengalaman tentang tata cara melipat surat suara dan tata caranya teknis penyelenggaraan. Dan saya itu masih pertama itu. Nah, akan tetapi saya juga berjuang ya untuk bisa mencari tahu dan terus berguru, bertanya kepada teman-teman pada saat jadi PPK. Nah, ada akhirnya itu saya menyadari tugasnya seperti ini dan memang saya harus menyelesaikan sesuai dengan tugas dan juga wewenang menjadi panitia pemilihan di tingkat kecamatan, dan saya rasa itu memang cukup berat di Kecamatan Tugu. Nah, kesan yang saya rasakan itu kemarin itu dalam hal tahapan ya, pelaksanaan teknis sampai di akhir itu memang saya rasa ternyata normal-normal saja kalau kita memang lima teman itu utamanya dan juga teman yang ada di PPS di tingkat desa sampai ke KPPS itu memang solid. Jadi memang harus dijaga kesolidannya. Akan tetapi ada hal yang membuat saya tertarik dan juga agak lumayan berat karena berkaitan dengan sistem ya. Karena pada tahun tersebut itu kan masa pandemi.
semua itu diharuskan untuk fit, sehat, dan dibuktikan salah satunya itu ketika akan menjadi seorang penyelenggara sampai tingkat KPP itu memang harus rapid test dulu. Nah, kemarin itu sempat di anggota PPK itu juga ada yang reaktif. Kalau di isolasi mandiri ya pada saat setelah rapid test itu ya. Akhirnya namanya tugas kolegial tadi lah, teman saya yang reaktif tadi kan juga mempunyai tugas yang berat. Kalau ini di isolasi 14 hari, gimana perannya untuk diselesaikan ataupun tugasnya itu yang di PPK itu siapa yang akan menggantikan? Tapi akhirnya tetap kami berempat kan dikurangi satu itu tadi, itu tetap melaksanakan tugas dengan baik. Nah, yang jadi masalah itu ketika pada saat akan pemungutan suara, semua anggota KPPS itu kan juga harus direpit ya gitu ya Pak? Iya direpit. Nah, di Kecamatan Tugu itu juga sangat banyak yang reaktif, sehingga proses mencari anggota KPP itu juga sangat sulit karena dibatasi dengan umur, dibatasi dengan harus tidak boleh reaktif. Nah, ketika reaktif itu masa mencari ganti itu sangat sulit sekali, sehingga waktunya tidak nutut. Nah, akhirnya kami juga harus menjelaskan kepada orang yang awalnya menjadi calon anggota KPPS itu bahwa Anda tidak jadi anggota KPPS karena reaktif, harus di rumah. Nah, terus gimana saya? Itu karena banyak yang reaktif, akhirnya tenaga kami juga terforsir di sana. Kami harus sering ke desa, komunikasi dengan PPS, komunikasi dengan anggota KPPS, dan mungkin juga harus sering diskusi dengan Satgas Covid ya pada saat itu, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tapi pada akhirnya bisa terpenuhi kan? Terpenuhi. Alhamdulillah. Gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 kemarin penuh dengan dinamika yang berat. Di dalam sejarah penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan di Indonesia, baru tahun 2020 itu penyelenggaraan berada dalam masa pandemi. Dan ini memang perlu banyak penyesuaian termasuk regulasi. Salah satu regulasi yang mengatur kita bahwa untuk menjawab keraguan publik, keraguan dari banyak pihak bahwa KPU kok ngotot menyelenggarakan pemilihan di saat pandemi, salah satu bentuk preventifnya adalah dengan mensyaratkan calon penyelenggara itu harus melakukan rapid terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga prosesnya nanti kan akan berinteraksi dengan banyak orang. Tentu bukan waktu yang sedikit Om Ridi dari PPS sampai kepada PPK 2 periode. Dan secara regulasi Om Ridi ini kalau selama regulasi tidak ada perubahan sudah tertutup kesempatan untuk menjadi penyelenggara di level yang sama. Artinya sudah tidak bisa mendaftarkan di PPK. Dari sisi usia juga, Om Ridi sekarang sudah berapa tahun sih usianya? Sudah 51 ya sekarang ini. Separuh dari usianya Mas Amrul. Iya, saya 31 ini. Oke. Selisih kalah senior ini. Oh iya ya. Kalau Pak Ridi sudah selesai di PPK, nanti saya tanya siapa lagi nih. Gak salah kan ketika saya bilang Om Ridi adalah the legend. Legendnya PPK. Di penyelenggaraan 2020 kemarin Om Ridi adalah the oldest penyelenggara yang usianya paling tua di antara 70-an penyelenggara yang ada di kecamatan. Saya tadi mengatakan selalu berguru ya. Salah satu guru saya ya ini Pak Ridi. Salah satu tempat konsultasinya ke kita Om Ridi. sering sharing. Tapi kan minimal kalaupun nanti saya kan karena sudah kena istilahnya regulasi yang 2 kali periode, ya paling enggak semoga saja nanti akan timbul di Kampak itu khususnya ya the legend yang baru. Doa saya cuma situ aja. Tapi kan paling enggak untuk kecamatan Kampak mungkin dari tahun semenjak adanya ini termasuk kalau tidak salah di sini masuk apa itu catatan Guinness Book Recordnya KPU Trenggalek loh Mas, kalau tidak salah Kampak itu. Betul. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi catatan emasnya Kampak ketika itu? Kan ada PSU ya. Iya. Pemungutan suara ulang. Iya, kan selama
ada ini kan satu kabupaten mungkin dari tahun dulu waktu semenjak adanya KPU sampai sekarang yang pertama kali ada PSU kan di Kampak. Ini perlu saya kasih ucapan selamat atau gimana ini? Ya. Silakan, enggak apa-apa. Oke, PSU di Kampak. Ini Iya. kalau boleh diceritakan seperti Iya. apa sih kok sampai terjadi PSU? Ini supaya menjadi bahan pembelajaran untuk kawan-kawan termasuk kami di Iya. KPU. Sebenarnya kan kalau PSU, kalau saya ini sebenarnya sebelum saya ceritakan nanti runtutannya seperti apa, kan kalau menurut saya pribadi sebenarnya PSU itu ya ada segi positif dan negatif. Gitu ya? Iya, kalau positifnya apa? Paling tidak kan KPPS kan bisa bekerja lagi, kan Iya. juga dapat honor lagi kan. Iya. Ini orientasinya honor. Nah itu yang pertama. Kalau itu kan jelas positif. Iya. Yang lainnya cuma Iya. satu kali. Membuka itu kok dua lapangan kali. pekerjaan. Nah itu loh. Nah negatifnya apa? Ya itulah kan menjadi sebuah evaluasi, terutama evaluasinya teman-teman PPK kami pada waktu itu. Karena Bisa kerja nggak PPK kok Nah, sampai bisa PSU gitu ya? betul kan sehingga ketika terjadi seperti itu kan permasalahannya kan ada salah satu pemilih kan ya gitu. Sebetulnya dia itu betul rumahnya Timan. Kan jadi itu kerjanya jangan di Timan loh, Mas. Dia merantau lama di Kalimantan. Iya. Nah, ketika pulang pada waktu itu, nah mungkin teman-teman KPPS itu melihat orangnya, bukan melihat ketika dia memberikan KTP. Kan gitu. Nah, sehingga pada waktu itu ketika melihat orangnya betul itu orang Timan. Tapi secara administrasi Tadi berarti kan KTP-nya Kalimantan. KTP-nya Kalimantan. Kan Ini paling nggak pemilu minimal ya, pas pemilu ya. Iya, pas pemilu. Paling nggak minimal kan harus apa itu ada A5 kan? Iya. Pindah memilih A5 dari itu sana. apa? Nah, itu surat pindah memilih itu loh, Mas. Nah, ini masih hafal ya ternyata. Ya, karena yaitu PSU kan akhirnya menjadi daya ingat tersendiri kan seperti itu. Sambil ngetes ya ini. Kalau orang dari Kalimantan mestinya dapat berapa surat suara? Iya kan paling nggak kan satu surat suara. Untuk siapa itu? Pak Presiden. Oke, untuk presiden saja. Kan sebenarnya harus seperti itu. Dan yang terjadi di Timan, orang itu dikasih berapa surat suara? Dua surat suara. Dua surat suara. Yang satu itu presiden, yang satu perwakilan daerah. Perwakilan daerah. Perwakilan daerah kalau tidak DPRD kabupaten. Sebenarnya prosesnya itu juga sudah melalui proses, Mas. Teman-teman KPPS itu. Gimana maksudnya? Ya paling tidak kan ketika ada seperti itu kan di dalam sebuah penyelenggaraan itu ada pengawas tingkat TPS kan. Kan sudah tanya paling tidak minta solusi ini seperti apa. Pertimbangan lah. Ya pertimbangannya ini gimana. Sehingga pada waktu itu akhirnya pada waktu kalau tidak salah itu kan karena prosesnya panjang, hari ini pemilihan, besoknya belum disetor. Nah, besok malamnya itu sekitar jam 7 teman-teman PPS datang membawa berita acara. Kebetulan pada waktu itu saya didapuk ataupun untuk memeriksa berita acara yang dari teman-teman PPS. Saya lihat, ada seperti ini. Langsung saya tanya, ini ya kok orangnya seperti ini kok dapatnya semestinya kalau orangnya seperti ini ada bukti A5 dia kan cuma dapat surat suara presiden. Itu pun harus ada A5-nya. Kok ini? Terus akhirnya saya tanya, oh ya. Tapi pada waktu itu juga saya dengan serta-merta tidak menyalahkan teman-teman PPS. Tapi pada saya harus memberikan dorongan moral. Tidak apa-apa, ya memang sudah terjadi dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan yang sudah berkoordinasi dengan di Panwas itu sudah Bawas tapi sudah Bawas ya, Bawas Kam ya, itu sudah berkoordinasi dan harus ya sudah kita laksanakan saja, tidak apa-apa, yang penting ini dipersiapkan untuk teman-teman dan tolong saya titip pesan kepada teman-teman KPPS ya nanti diberi dorongan moral, jangan usah itu apa itu udah sampai dibully ya? Iya gitu seperti itu. Oke, ini luar biasa pengalaman dari Kampak ini. Akhirnya dalam setiap kali kita memberikan sosialisasi BIMTEK ataupun pelatihan terhadap penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan ataupun desa atau sampai kepada penyelenggara di tingkat TPS dalam hal ini KPPS, kita selalu wanti-wantikan pengalaman di Kampak ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Yang tentu kalau kita ngomong profesionalitas pekerjaan, kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi, tetapi kita tidak bisa pungkiri dalam setiap proses itu ada dinamika
yang mungkin salah satunya tidak bisa kita hindari terjadi hal yang seperti itu. Oke, terakhir Bung Amrul dulu. Siap. Kami di KPU tentu butuh input, masukan dari mitra kami yang ada di tingkat kecamatan ataupun di desa. Input ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami supaya dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang akan datang bisa kami perbaiki untuk lebih maksimal lagi. Silakan. Ya, kami sebenarnya ingin menekankan kepada teman-teman penyelenggara ya, utamanya di tingkat kecamatan, di desa sampai ke tingkat TPS, bahwa sebenarnya menjadi penyelenggara itu sebenarnya kan sukarelawan ya, dari dia. Artinya sukarelawan itu kita itu meskipun tetap dibayar, akan tetapi pekerjaan kita itu memang melebihi batas waktu. Artinya tidak tahu waktu pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi itu selama menjadi penyelenggara itu memang kita harus kerja penuh waktu, all out menyelesaikan pekerjaan yang memang sewaktu-waktu itu memang harus dikerjakan. Jadi kadang instruksi dari KPU Trenggalek itu kadang harus diselesaikan dalam kurun waktu beberapa interval waktu beberapa hari, dan kita memang dituntut untuk menyelesaikan itu. Nah itu kita menjadi seorang penyelenggara yang sukarela, bekerja secara ikhlas seperti itu. Dan untuk teman-teman nanti, bahwa saran kepada KPU kemarin itu bahwa menjadi seorang penyelenggara itu juga harapannya itu ketika pada saat penjaringan gitu ya, memang dibutuhkan seorang yang memang betul-betul mampu dalam hal kapasitas ya. Artinya apa? Tidak hanya pintar, cerdas saja kan, tapi juga penyikapan. Iya, harus tahu tentang penyikapan, memang tahu tentang politik di kecamatan dan juga politik di tingkat desa, karena itu hubungannya dengan banyak orang, sehingga kalau memang tidak siap segalanya memang itu akan menjadi bahaya tersendiri gitu. Catat ya teman-teman, ini pesan dari Bung Amrul, mantan ketua PPK Kecamatan Tugu, untuk teman-teman calon nanti yang mungkin akan mengikuti konstelasi untuk menjadi penyelenggara. Bekal yang disampaikan Bung Amrul ini bisa untuk dijadikan pegangan. Kalau Om Ridi, kami butuh masukan supaya kami ya tentu lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Ini sebenarnya apa yang dikatakan Mas Amrul tadi itu semuanya memang sudah mewakili sebetulnya apa yang terjadi selama ini kan. Sebenarnya kalau dalam hal seperti ini, dalam penyikapan sebenarnya kan kalau kerja mulai di era-era yang tahun-tahun 2015 ke sini Mas, sebetulnya kan segala fasilitas itu sebetulnya kan sudah tersedia dengan baik. Nah ini yang saya maksudkan, salah satu yang menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara di tingkat kabupaten adalah penyediaan fasilitas. Iya betul. Bagaimana kami memfasilitasi mitra kami yang ada di kecamatan. Nah kalau menurut Om Ridi sendiri, apa yang sudah kami lakukan terutama di penyelenggaraan 2020 kemarin, kira-kira menurut pandangan Om Ridi bagaimana? Apa yang harus kami perbaiki dari sisi fasilitasi teman-teman Badan Ad Hoc? Terima kasih. Gini, sebenarnya kalau segala sesuatu fasilitas itu memang kalau dalam tanda kutip kalau saya berbicara itu adalah istilahnya tergantung bagaimana kita menyikapi. Sebetulnya kalau kemarin di tahun 2020 KPU itu sudah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya itu sudah melebih-lebih untuk fasilitas itu. Nah ini ngomong kayak gitu karena hari ini ada di KPU. Jangan-jangan di belakang ngomongnya nggak gitu. Bukan masalah itu. Karena kan kalau saya, mungkin kalau saya itu kan sudah kalau mengalami angel iki wis oke. Untuk sekarang itu sudah pernah. Nah, gitu. Sehingga saya kan ini kan perbandingan saya. Pada perbandingan ketika di 2011 ke sini, pada 2015 ya, 14, 15 ke sini sama sebelum itu kan seperti itu. Itu kan cuma apalagi kalau menurut saya ya itu mungkin salah satu efek di 2020 kemarin kan karena ada pandemi. Kan gitu. Sehingga mungkin kalau yang paling saya rasakan Mas ya, makanya kan ketika di 2020 itu ini saya berbicara di PPK, kawasan PPK ya. Kelihatannya kan antar PPK sekecamatan ini kan kurang begitu akrab karena ada pandemi, sehingga segala kegiatan harus dibatasi karena ada prokes, karena protokol kesehatan. Lain dengan 2000 pada waktu belum itu.
Kan sehingga teman-teman ini pada waktu umpamanya BIMTEK bisa mungkin 5 divisi itu 5 PPK bisa di BIMTEK bareng. Kalau sekarang kan satu sehingga intensitas ketemuan antara PPK dan kecamatan sini dengan kecamatan kan ya berkurang. Tapi tidak apa-apa, itu kan memang karena keadaan. Oke. Ya, oke, terima kasih masukannya. Sekali lagi berkaitan dengan apa yang Om Ridi ataupun Bung Amrul sampaikan kepada kami, semaksimal mungkin akan kita tindak lanjuti untuk hal-hal yang mungkin perlu kita tindak lanjuti terkait dengan 2020 yang menurut Om Ridi itu banyak hal yang harus dipisahkan sehingga mengurangi keakraban antar penyelenggara di tingkat kecamatan. Ya, mau apalagi karena kondisinya seperti ini. Satu lagi Mas, sebenarnya masukan kepada KPU secara umum ya. Kemarin itu kan ada salah satu alat bantu yaitu namanya Sirekap ya. Dan itu di KPP itu kan ada petugas khusus untuk input Sirekap. Jadi yang pegang aplikasi Sirekap. Nah, pada akhirnya itu kan pada saat pemilihan, pada saat hari H itu memang ada yang bisa diaplikasikan, ada yang tidak bisa sama sekali Sirekap tersebut. Sehingga tidak menjadi alat untuk membantu, tapi justru sebaliknya menjadi alat yang menghambat. Artinya menghambat itu justru membuat rumit ya. Dari awal mulai pelatihan Sirekap sampai pelaksanaan hari itu terus ada masalah. Gitu ya. Jadi harapannya nanti kalau nanti Sirekap tetap digunakan itu nanti kalau bisa dijadikan alat kerja, tidak hanya alat bantu gitu. Oke, masukan-masukan dari Bung Amrul ataupun dari Om Ridi ini akan kita catat sebagai sebuah DIM, daftar inventarisasi masalah, untuk kita bahas lebih lanjut ataupun kita sampaikan kepada pimpinan di atas kita. Yang jelas berkaitan dengan Sirekap nanti akan ada pembahasan khusus di channel ini dengan ahlinya juga, karena ada yang membidanginya. Tapi yakin bahwa saat ini KPU RI beserta jajaran sedang menyempurnakan aplikasi Sirekap itu, yang kemudian di 2024 nanti insya Allah tidak hanya sebagai alat bantu tetapi sudah alat kerja sebagaimana yang menjadi harapan Bung Amrul dan kawan-kawan. Sebenarnya kalau itu disempurnakan jam menjadi baik itu sangat bagus sekali, sangat membantu. Terus satu lagi Mas, kalau mungkin ini saya berikan masukan ya. Ini masalah surat menyurat. Ini secara umum. Kadang-kadang kan pada saat mungkin Mas Amrul juga memahami ini juga mengalami ya. Ini ketika kok ada kejadian seperti ini, kadang-kadang kan surat menyurat dari KPU itu, karena kan bagaimanapun kadang-kadang teman-teman PPK, iya toh, teman PPK dalam melaksanakan ataupun memberikan kan kadang-kadang juga menunggu keputusan dari KPU kan gitu. Maksudnya instruksi dari KPU gitu ya? Iya, gitu loh maksudnya instruksi KPU itu seperti apa jelasnya. Pandak itu kan minimal jadi pegangan PPK. Ini saya menjadi bingung ini, instruksi yang bagaimana yang ditunggu. Kadang-kadang salah satu contohnya mungkin kalau yang mungkin ini pada waktu tahapan ini loh, rekrutmen KPPS kemarin Mas ya. Nah, itu loh kan di situ kan ada penyikapan salah satu syarat kan pada umur yang 50 gitu. Terus ada lagi yang juga regulasi 2 periode yang terkait dengan KPPS, terkait dengan ijazah kan seperti itu. Apapun masukannya Om Ridi ataupun Bung Amrul kita catat. Dan tentu ada sebagian yang menjadi kewenangan kami di kabupaten, ada juga sebagian yang itu di luar kewenangan kami, sehingga masukan-masukan itu ya minimal menjadi bahan diskusi kami untuk lebih baik ke depan. Bung Ridi dan Bung Amrul sebenarnya asik ngobrol kita hari ini, lama nggak ketemu, kita kangen-kangenan, tapi karena durasi lah yang harus membatasi perbincangan kita, harus kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung di warung kopi sebelah. Atau di kesempatan yang lain, Bung Ridi ataupun teman-teman dari mantan penyelenggara badan ad hoc pengen sharing pengalaman, boleh main-main ke KPU ataupun kita ngobrol di sini di channelnya Gude. Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Saya Indra Setiawan, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.